Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak sekalian? Mari selaku muslim tidak ada rasa kejenuhan buat kita untuk mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dan kita juga senantiasa untuk melafazkan salawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak sekalian, bahwa pada pertemuan kali ini masih melanjutkan pada uraian judul lalu di surah Luqman ayat ke-13, dan kita menyambung pada ayat yang ke-14-nya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayka ilayal masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapit dalam 2 tahun. Bersyukur kepadaku dan kepada orang tuanya, hanya kepadakulah kembalimu. Anakku sekalian, di redaksi surah Luqman 14 ini ada pesan yang mesti kita pahami. Pertama, bahwa setiap manusia selain berkewajiban untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, ia juga tak lupa untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibu khususnya selama 9 bulan 10 hari telah mengandung kita dan melahirkan kita dengan tetesan keringat, kucuran darah, bahkan nyawa yang satu-satu dipertaruhkan untuk hadirnya anak yang tercinta di bumi Allah ini. Wajar kalau kemudian Rasulullah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati? Qala ummuk. Qala thumma man qala thumma ummuk, thumma ummuk. Qala thumma man qala thumma ummuk. Qala thumma man qala thumma abuk. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sang berkata, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Belum menjawab ibumu. Dia bertanya lagi, kepada siapa? Belum menjawab ibumu. Dia bertanya lagi, kepada siapa lagi? Belum menjawab ibumu. Dia bertanya lagi, kepada siapa lagi? Belum menjawab. Kemudian ayahmu. Pesan dan sabda Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita bahwa ibu itu jasa sangat besar. Maka tak pantas kiranya kita durhaka kepada ayah ibu kita. Ibu yang seolah kembali telah mengandung kita, telah mengandung kita, tetesan darah, kucuran keringat, nyawa satu-satunya dipertaruhkan untuk kita semuanya. Sehingga teramatlah durhaka seorang anak yang dia membantah perkataan ibunya, juga membantah perkataan ayahnya. Sehingga di hadis tadi diingatkan bahwa seorang bertanya kepada Rasulullah perihal siapa yang paling berhak untuk ia berbakti. Rasul katakan, ibumu, ibumu baru ayahmu. 3 kali Rasul sampaikan ibumu, berkeempat kalinya ayahmu. Ada apa ini semuanya? Kenapa hadirin? Hikmahnya bahwa 3 kali diulang Rasulullah ibumu, karena jasa ibunya sangat luar biasa. Yang melahirkan ibu, yang mengandung ibu, yang membesarkan ibu. Wajar kemudian Rasul ungkapkan 3 kali ibu, baru ayah. Sehingga kita tak pantas kemudian kita kalau nak disuruh kita malas.
lebih mengutamakan kawan daripada ibu atau ayah kita. Maka mari sekalian, di dalam kehidupan ini jangan pernah kita untuk menyakiti perasaan ayah dan ibu kita. Lakukan yang terbaik untuk ayah ibu kita. Dan ada dijelaskan bahwa salah satu la yadkhulunal jannah wa la yanzurullah ilaihim yaumil qiyamah al-aqu liwalidain. Ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga dan Allah tidak akan melihatnya nanti dari kiamat. Siapa itu? Di antaranya adalah seorang anak yang durhaka kepada ibunya dan kepada ayahnya. Apa salah satu anak tadi yang dia durhaka kepada ibunya? Adalah melawan dan berkata kasar kepada ibunya. Kemudian sekalian, ada juga keunikan bahwa sering kita dengar anak durhaka kepada ibu dan ayah. Lantas bagaimana apakah ayah atau ibu tak durhaka kepada anaknya? Bisa terjadi. Seorang orang tua bisa durhaka kepada anaknya, di antaranya adalah bila seorang ayah atau ibu yang tak pernah mendidik anaknya ke agama, yang tak pernah mengajarkan sholat, yang tak pernah mengajarkan Al-Quranul Karim, sehingga kemudian dia besar tak tahu baca Al-Quran, tak sholat, tetap berubah masa dan zina terus-terusan, maka ketika ini salah satu bukti orang tua pun bisa durhaka kepada anaknya bila orang tuanya tidak mengarahkan pendidikan kepada anak sejak dini. Maka bagi adik sekalian, ada tugas yang mesti dikerjakan di rumah dan 4 soal. Yang pertama, tuliskan dalil wajibnya seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Yang kedua, jelaskan sebab dilarang durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, jelaskan mengapa di hadis riwayat Imam Al-Bukhari dinyatakan setiap anak mesti berbakti kepada ibunya sebanyak 3 kali baru ayahnya. Dan terakhir, keempat, jelaskan tentang maksud orang tua bisa durhaka kepada anaknya. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.